Rahmat tidak tidur setiap hari dan setiap malam, bahkan waktunya habis untuk melayani Nabi Ayub. Kami menyarankan ikam bawa keluar Nabi Ayub, jangan tinggal di kampung kami ini lagi. Kalau engkau tidak membawa Nabi Ayub, tidak membawa Ayub keluar dari kampung ini, kami keluarkan secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi wa hasyarna fi zumratihi fid darini amin. Fajtama'at asy-syaitan wa ahatu bil baiti wa tarahuhu ala auladi Ayyub alaihi salatu wassalam. Famatu kulluhum ala khawanin wahid. Allahu akbar. Minhum min luqmatin fa fihi minhum min al-luqmati fi fammihi wa minhum min al-ka'si fi yadihi. ثم انطلق أيوب وهو قائم يصلي فقال أتعبد ربك وقد طرح على أولادك البيت فماتوا جميعا فلم يكلمه بشيء حتى فرغ من صلاته ثم قال يا لعين الحمد لله الذي أعطاني ثم أخذ مني والأموال والأولاد فتنة للرجال والنساء فأخذها مني لأفرغ لعبادة ربي fansarafa iblisu khaiban khasiran baghidan summa jaa wa kana Ayyub alaihi salatu wassalam fi salat falamma sajada nafakha fi unfihi wa fammihi, yani wa nafakha iblisu fi anfihi wa fammihi fantafakha badanu Ayyub fa'arka urkan syadidan wa wajada fi nafsihi thaqalan 'aziman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kajian kita terhadap tafsir surah Shad ayat 41 ayat 41, bahwa cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki anak banyak, orang tampan kita sudah ceritakan, orang kaya dan sebagainya. Karena keistimewaan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub di dunia, dan tentunya beliau akan dimuliakan di akhirat sebab kesyukurannya itu, maka iblis meminta agar bisa masuk untuk menggodanya. Tetapi beberapa kali iblis menggoda tidak sanggup untuk menaklukkan Nabi Ayub. Salah satu caranya adalah bagaimana dengan mengirimkan api ke rumah Nabi Ayub dan membakar rumahnya. Kan kawan, kayak itulah terakhir ceritanya. Berkumpullah iblis beserta pasukannya. Wajtama'ati syayatin, berkumpul syaitan-syaitan, wa ahatu bil baiti, kemudian dia blokade, dia kelilingi rumah Nabi Ayub. Wa tarahu ala auladi Ayub, yang kebetulan pada masa itu rumah yang dibuat oleh Nabi Ayub untuk anak pertamanya bernama Harmal. Ya kah kemarin? Harmal. Lalu akhirnya ketika iblis melempar dengan beberapa api ke rumah tersebut, sehingga matilah pamatu kulluhum, seluruh anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Ada yang diantara mereka karena tidak bisa lari, ada yang meninggal dalam kondisi mengunyah makanan. Ketika makan meninggal, Pak. Maka rezeki terakhirnya yaitu makan dari tangannya itu tadi. Wa minha, ada yang meninggal karena min ka'sin piyadihi, ada gelas
di tangannya sebab ingin meminum air tersebut, meninggal ketika terjatuh dengan api. Summan talaka, iblis merasa yakin bahwa dengan ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub seperti ini, pasti Nabi Ayub akan berpaling untuk tidak lagi beribadah kepada Allah. Datanglah iblis kepada Nabi Ayub, wa huwa qa'imun yusalli, yang pada masa itu antara rumah anaknya dengan rumah Nabi Ayub berbeda. Beliau sedang sholat. Faqala, lalu dikatakan oleh iblis, ata'budu rabbaka wa qattaraha ala auladikal bait. Kata iblis, aku ingin mengabarkan kepada engkau, wahai Ayub, engkau asyik beribadah kepada Tuhanmu, sedangkan anak-anakmu telah dicampakkan oleh Allah dengan dimatikan semuanya. Jadi bahasa iblis itu bahasa provokasi. Jadi kalau orang ketujuh memprovokasi itu iblis. Pamatu jami'an, meninggal semua. Falam yukallimuhu bi syai'in, tak sanggup Nabi Ayub itu. Falam yukallimuhu bi syai'in hatta farigha min salati. Maksud iblis adalah ketika digoda seperti itu melepaskan ibadahnya. Jadi ketika sembahyang langsung batal. Hatta farigha min salatihi, tapi Nabi Ayub tidak membatalkan salatnya. Sampai selesai salat, beliau berkata kepada iblis dengan godaan-godaannya. Kata Nabi Ayub kepada iblis, ya la'in, wahai yang dilaknat. La'in itu laknat, Pak. Jangan dengarani cucu atau anak la'in. La'in itu dilaknat. Rajim kah? Itu sama dilaknat, jauh daripada rahmat. Alhamdulillahilladzi a'tani, kata Nabi Ayub kepada iblis, kalau memang anakku meninggal dunia, maka maha suci Allah, segala puji baginya yang telah memberikan aku karunia anak, summa akhadha minni, dan sekarang dia telah mengambil anak-anak itu sehingga tidak ada beban lagi di hadapanku. Jadi Nabi Ayub menganggap itu adalah sebuah amanah. Jadi jasidin sudah hai. Fal amwal wal aulad fitnatun lirrijali wan nisa. Harta, anak-anak semua fitnah untuk laki-laki dan perempuan. Oh, jadi harta anak-anak ini fitnah, jadi bisa jadi fitnah. Fa akhadha minni li afragha li ibadati rabbi. Kira-kira kata Nabi Ayub, Allah mengambil seluruh anak-anakku agar aku lebih bersyukur dan untuk memfokuskan waktuku beribadah kepadanya. Kehendak iblis itu kadang-kadang itu jawabannya. Nah, artinya gayung bersambut. Pansarafa iblis tak sanggup menggoda Nabi Ayub, sehingga iblis berpaling, artinya meninggalkan Nabi Ayub. Khaiban, dalam kondisi rugi, khasiran, tidak mendapat apa-apa, baghidan, dengan kondisi emosi, marah iblis. Beberapa jeda waktu kemudian, summa jaa wa kana Ayub alaihi salatu wassalam fi salat. Nabi Ayub ini kerjaannya siang puasa, jadi banyak Senin puasa, sedangkan malam senantiasa mendirikan ibadah. Ketika Nabi Ayub beribadah, lalu iblis ini mendapatkan sebuah ilham, sebuah dorongan. Maka ilham itu ada yang dari setan, ada yang dari Allah. Ada dorongan. Bagaimana caranya untuk meniupkan satu penyakit ke dalam badannya Nabi Ayub. Nah, kalau bahasa sekarangnya mungkin istilahnya adalah ada penyakit itu yang memang datang secara zahir, ada yang memang dari bawaan orang. Iyalah, Amang yang tahu banget itu. Kena wisa. Itu sudah ada mulai dahulu, Pak. Itu kerjaannya iblis sebenarnya, yang diturunkan ilmu itu kepada setan, oleh iblis kepada jin, dan jin itu kepada orang-orang yang memang kajiannya kepada ilmu hitam. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Falam masa jada, Nabi Ayub sujud. Wa nafa fi unfihi, dikeluarkan, ditiupkan dari bawah tanah, supaya Nabi Ayub itu mencium bau yang telah ditiupkan oleh iblis. Dihiut oleh Nabi Ayub. Wa anfi wa fammihi, dan mulut. Jadi sarang penyakit yang digambarkan di dalam cerita qasasul Quran di sini, hidung dengan mulut. Kurang lebih ya, kalau hidung dan mulut. Jadi tiup. Tak ditiupkan, masuk ke sini.
Pian jangan bertakun non ulun lah kayak apa cara meniupnya. Karena kada dijelaskan di sini nah. Wa nafaha iblisu fi unfihi, di hidung Nabi Ayub, jadi dari bawah ditiupkan. Terhiut. Wa fammihi, dan mulutnya. Jadi ketika berzikir kan maka dari situ ada zikir bil. Nanti kita waktu sudah masak ini baru zikir secara lisan. Zikir itu ada nanti bagian 3. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil harakat awal jawarih, dengan gerak. Jadi ini dimaksud dengan zikir bil lisan, dengan lisannya Nabi Ayub. Lalu ditiupkan. Pantak pakabadanu Ayub alaihi salatu wasalam, sehingga racun yang dimasukkan oleh iblis itu melalui tiupannya, semburan tiupannya. Contoh kayak orang menjampi-jampi itu kan dari jauh lah. Nah, digoda-goda, masuk akalnya dari jauh. Pian jangan berpikir bahwa setiap para nabi itu terpelihara. Mereka meminta pelihara kepada Allah. Buktinya surah Al-Falaq itu turun. Jelas itu anunya. Jadi ketika tertiup itu, lalu fa'arika urkan syadidan, Nabi Ayub itu berkeringat. Kayak apa orang maharit sakit tuh, Pak. Fa'araka urkan syadidan, banyak sekali cucuran daripada keringat beliau. Fawajada fi nafsi thaqalan aziman, sehingga merasa berat kepala. Nah, ini diceritakan seperti orang pusing. Berarti memang indikator daripada penyakit-penyakit itulah kalau ada sakit kepala, berat kepala. Maka ada sebagian kawan-kawan itu, ada ulama-ulama yang meruqyah ketika orang sakit kepala berat, sudah berperiksa kolesterol kadeda, apa kadeda, tapi sakit terus garing. Nah, bisa jadi itu adalah bagian daripada perbuatan orang, Pak. Ini sudah mulai bahari. Sudah mulai bahari ilmu itu. Faqalat jauzatuhu Rahmah. Berkatalah istri beliau, siapa nama istri beliau? Rahmah semalam, anak daripada Afrim. Afrim anak daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi cucu daripada Nabi Yusuf itu menikah dengan Nabi Ayub. Fahadza min husnil mal wal musibatil mal. Sangka baik terhadap suaminya oleh istrinya, oleh Rahmah, istrinya Nabi Ayub. Jar bin Sidin, hadza min huznil mal. Mungkin keringat yang ditimpakan kepada engkau ini, wahai suamiku, sebab daripada engkau kehabisan harta karena kebakaran, wa musibatil aulad, dan banyaknya anak-anak kita meninggal. Bisa terpikirkan kalau apa? Sesuatu yang hilang tuh pasti terpikirkan kan? Manusiawi itu. Jadi mungkin bisa jadi kata Rahmah, ini adalah musibah yang ditimpakan kepada engkau karena kehabisan harta dan musibah karena meninggal anak-anakmu. Wa anta bilaili qa'imun wa bin nahari sha'imun. Di malam hari engkau mendirikan salat, wa bin nahari sha'imun, sedangkan di siang hari engkau berpuasa. La tastarihu sa'atan wa la tajidu rahatan. Tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk istirahat sedikit pun engkau. Jadi kata Nabi Ayub, kata istri beliau, pian ni kaai. Jadi kalau berkakak lah, pian ni bahai, kira-kira karena asik beribadah, kemudian terpikir akan anak meninggalan, sudah kita nih harta kadada lagi, malam beribadah, siang berpuasa, jadi kadada istirahat waktu. Wala tajidu rahatan, dan tidak ada mendapatkan peluang waktu untuk istirahat. Summa dhahara ala badani Ayub, sehingga pian garing kayak ini. Jadi kadada sangka buruk tuh kadada. Wah, ini iblis menggoda kadada juga. Summa dhahara ala badani Ayub, mulai muncul penyakit Pak. Apa ya? Pertama, wa ahata bihi min ra'si ila qadami, merasa mencucuk sakit di atas kepala sampai ujung kaki. Nah, jadi di antara ciri orang kena santet itu sakit kepala, mencucuk sampai di ujung batis. Jadi itu mencucuk tuh, itu gawian buhannya. Jadi itu pernah diturunkan cerita ini coba lihat surah Al-Baqarah juz 2 sebelah kiri itu. Akan ingat turun ayatnya, nanti kita sampai ke situ. Maksudnya ada penjabaran ilmu sihir yang diajarkan ketika turun di zaman Nabi Sulaiman.
Wasala minhu sadid. Tiba-tiba dalam kondisi itu tiba-tiba tidak seperti tidak ada penyakit bawaan, lalu muncul di sebagian sela-sela kulit sidin ini muncul benanah baik seperti orang berbisul. Muncullah. Wa waqa'a fihi dud, subhanallah. Ketika nanah itu ada, selain dari nanah yang ada di dalam kulit Nabi Ayub itu muncul ulat. Dud itu ulat kecil yang ada di dalam badan. Dud, bahasa Arabnya dud. Wa tafarraqa aqraba'uhu wa asdiqa'uhu. Bertambah hari bertambah banyak. Jadi tambah hari tambah banyak sehingga seluruh keluarga Nabi Ayub dan teman-temannya menjauhi kepadanya. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya kalau orang sudah kena penyakit menular. Pasti dijauhi orang. Makanya buahnya waktu anak diswab bukahan. Iya lah, Pak. Pasti dijauhi orang, Pak. Ini Nabi Ayub coba bayangkan. Wa kana lahu salasatu niswa. Selain istrinya Rahmah, Nabi Ayub itu punya 3 istri. Fatalabat si isnatan. Yang 2 lalu minta cerai. Fatallaqahuma. Karena kondisi seperti itu, lalu Nabi Ayub mentalak keduanya. Fabakat Rahmatun takhdimu, hanya istri Rahmah yang paling melayaninya. Jadi bebinian tuh ketika masa sakit lelakian tuh itu terlihat istri yang setia. Kira-kira kayak itu. Kalau pas berduit iya aja ya. Wah, bukan pian pengalaman, kamu kada perlu menceritakan. Wa taqumu alaihi lailan wa nahara. Rahmah tidak tidur setiap hari dan setiap malam. Bahkan waktunya habis untuk melayani Nabi Ayub. Hatta ja'at niswatun min jiranihi wa qulna. Yang mendapat teror semua adalah istri beliau. Istri Nabi Ayub Rahmah ini diteror oleh tetangga semua. Apa dikatakan? Kan bebinian yang paling bahasa yang paling tajam itu biasanya. Ngeluarkan kata-kata yang paling tajam itu bebinian. Wa qulna, dikatakan kepada Rahmah, istri Nabi Ayub. Bebinian Pak saling berbicara. Ya Rahmah, nahnu nakhsa ayyasra bala'u Ayub ila auladina. Kami ini sebenarnya kada apa-apa, Bang, kalau Ikam dengan laki Ikam ini masih di sini. Tetapi yang kami takutkan musia ke anak kami kena. Penyakit yang ada pada Ayub ini kemudian bisa menular kepada anak-anak kami. Coba bayangkan, Pak, dulu kita ceritakan di bab pertama pada masa yang sebelumnya, mereka di kapil, apa bahasa Indonesia itu, di kapil, ditanggung oleh Nabi Ayub, baik makanan, pekerjaan, semuanya ditanggung. Tidak ada satu orang pun yang tidak ditanggung, karena Nabi Ayub orang yang memiliki harta pada masa itu. Tapi pas kondisi kayak ini, ayo, kami takutan kalau Nabi Ayub, kalau Ayub memberikan penyakit penular kepada anak-anak kami. Sarannya kayak apa? Ujar Rahmah. Ahrijihi min jawarina. Kami menyarankan Ikam bawa keluar Nabi Ayub, jangan tinggal di kampung kami ini lagi. Wa illa akhrajnaka karhan. Kalau engkau tidak membawa Nabi Ayub, tidak membawa Ayub keluar dari kampung ini, kami keluarkan secara paksa. Bayangkan, Pak. Fakharajat Rahmah wa syaddat alaihi thiyabuh. Rahmah membawa Nabi Ayub wa syaddat alaiha thiyabuha, bahkan masyarakat pada masa itu menarik pakaian Rahmah untuk keluar dari kampung itu. Ini bahasa kasarnya diusir nih. Kita kada pernah merasakan kayak ini. Nabi Ayub sudah nih. Summa sahat bi a'la sautiha. Rahmah berteriak dengan senyaring-nyaringnya. Wa aghrabatahu waftaraqtahu akhrajuna min biladina wa taraduna an diyarina. Perasaan kecewa itu ada pasti. Setiap perbuatan baik sudah dilakukan tiba-tiba tidak dihargai. Apa kata Rahmah kepada masyarakat? Dengan senyaring-nyaringnya beliau berteriak, engkau telah mengasingkan, kalian telah mengasingkan Ayub, telah memisahkan Ayub, dan kalian telah mengusir kami daripada kampung kami. Kalian tidak ingat, lupa sebenarnya bagaimana kebaikan Ayub kepada kalian. Wa taraduna an diyarina, bahkan kami diusir dari rumah kami sendiri. Fahamalatu ala dhahriha wa dumu'iha tasilu ala wajhiha.
dalam kondisi menangis, Rahmah membawa Ayub dengan tergopoh-gopoh, lalu di pangkuan Rahmah itu, di pangkuan apa? Di pundak Rahmah dibawa Nabi Ayub itu, karena kalau jalan Pak, bahari kada ada kursi roda, lalu dibawa Pantalakat baqiyatan ila khirabin yatruhu fihi sarrakin. Rahmah menangis meneteskan air mata sejadi-jadinya, seperti orang yang diasingkan, dihakimi seperti orang-orang pencuri yang melakukan kesalahan besar di hadapan masyarakat. Pokoknya kayak dipukuli orang tuh Pak. Fakharaja ahlul qaryah panazaru ila hali Ayub. Bahkan pada masa itu seluruh masyarakat kampung melihat bagaimana Ayub itu diusir. Jadi bersusun ini di kampung tuh Pak. Subhanallah. Faqalu ihmili anna jaujaki wa illa arsalna alaihi kilabuna. Rahmah, ketika Nabi Ayub itu dibawa oleh istrinya, dengan suara yang berteriak-teriak masyarakat itu mengatakan, Rahmah, bawa suamimu keluar. Kalau kau lambat membawa dari ini, kami utus anjing-anjing yang buas untuk memakan daging-daging Ayub, karena pasti disukai oleh anjing-anjing itu. Coba bayangkan. Fahamalat huwa hiya baqiyatun. Dengan kondisi ini pun Rahmah tidak meninggalkan Nabi Ayub. Nanti bagusnya sebenarnya dikisahkan ke bebinian malah. Menetes air mata Rahmah itu membawa Nabi Ayub hatta atat mupriqat tarik pawada'athu, sampai di penghujung jalan, pemisah jalan, ingin ke barat ataukah ke timur, ada pemisah jalan, tidak sanggup lagi untuk berjalan, berhentilah di tempat itu. Kejadian ini di Palestina, sebuah tempat bernama Juhfah. Ada sebuah tempat di situ. Ulung kada pernah ke situ karena perbatasan dengan Gaza. Itu ada sumurnya di sana. Sumur Nabi Ayub. Nabi Ayub itu berhentak kaki ya, tak keluar. Tapi itu panjang lagi cerita di halaman berikutnya. Jadi kalau ada tuntung malam ini, tolong esok malam Sabtu, malam Selasa kena pulang. Yang penting napas masih ada di dalam dada ulun, insya Allah kau aja menyampaikan. Nah lalu Pak, wajahat bi Paksin wahabalin, yang dipikirkan bagaimana caranya bermalam pada malam itu, karena rumah kan ada lagi nih. Jika ada hotel, kawan memicik Traveloka, kawan mencari hotel. Ya kan ada. Wajahat bi Paksin wahabalin. Kenapa waktu berjalan bertamu lawan kapak dan tali, kapak dan tali. Fatakhadat baitan min khasyab. Akhirnya Rahmah memotong beberapa kayu. Kayak Mang Ijai, Mama Nabak anu. Lalu dipotong-potonglah kayu-kayu itu tadi, disusun menjadi sebuah rumah-rumah kecil. Jadi supaya yang penting kada kehujanan, kada kepanasan. Coba bayangkan dulu rumah ganal, banyak bisa rumah, banyak bisa anak, banyak bisa harta. Ini sekarang dengan rumah yang paling kecil. Summa ja'at biramalin paparasathu tahtahu. Disusun lagi kayu-kayu itu dilepehkan untuk bisa Nabi Ayub itu tidur. Wajahat bihajaratin, ambil batu supaya apa? Pawasadat biha, supaya jadi bantal sidin berapa? Batu Pak. Kita nyaman, kita kapuk nang hidup nih tuh. Apa nang paling larang tuh? Summa ja'at biqas'atin kana yaskir ra'at biha mawasihim. Bingung gasan meminumi Nabi Ayub ini dengan air. Tidak jauh daripada itu ada peternakan. Gayung gasan memakani ternak tuh Pak, diambil oleh bini sidin gasan meminumi Ayub. Saking gak ada lagi, bahari kada ada aku Bang. Lalu pakai itu sidin meminumi. Coba sedihnya nih. Ini kalau film Indosiar nih, ku menangis saya langsung. Summan talakat ila qaryatin. Nah, karena ini di persimpangan jalan, jauh dari perkampungan. Jadi kada ada orang yang melihat. Lalu Rahmah memutuskan intalak ila qaryatin. Kayak apa caranya memakani laki supaya mencari upah, mengambil upah berusaha. Akhirnya Rahmah ke kampung sebelah yang tidak tahu kondisinya di kampung itu. Pergilah Rahmah ke kampung tersebut. Panada Ayub, irji'i ya Rahmah hatta usika. Kalincau nah. Panada Ayub irji'i ya Rahmah.
Nabi Ayub nih meneteskan air mata melihat bini saking baiknya, Pak. Apa kata Nabi Ayub? Ya Rahmah, usiki an in kunti turidina an tazhabi anni wa tada'ini huna. Rahmah, aku mewasiatkan kepada engkau, kalau engkau ingin pergi daripadaku, meninggalkan aku, silahkan. Artinya aku kadang memaksa jika melayaniku, silahkan. Kalau kita melihat kata-kata Nabi Ayub ini tidak ada sedikit pun gelisah dan merasa resah. Itu hebatnya, Pak. Nah, ini kira-kira kayak apa cara ilmunya nih? Dalam kondisi terhimpit kayak ini, tidak sedikit pun mengeluh. Kalau kita kira-kira apa? Ulun minta maaf lah, berceramah di sebagian masjid, hilang helm ulun. Oh mah di situ asa sangkal ada juga. Kenapa kan dimasukkan ke jok? Hilang helm. Ada berarti tuan guru atau penceramah itu belum tentu sabar juga. Nabi Ayub coba sih bahasanya bagus benar. Faqalat Rahmah menjawab dengan balasan, la takhaf ya sayyidi, wahai suamiku janganlah engkau takut. Fa inilah ad'uka ma dumtu ruhi fi jasadi. Oh ini bagus kata-katanya ini. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau selama ruhku ada pada jasadku. Selama ulun kau bihinak, ulun bakalan melayani pian, wahai suamiku. Pantalakat ila qaryatin. Nabi Ayub tidak tahan menahan keadaan tersebut, menahan bahwa Rahmah ini artinya kalau hendak bersama ya sudah. Siang hari Nabi Ayub tetap berzikir, Pak, sekalipun badannya itu terlumur dengan nanah dan ulat. Kalau bernanah aja biasa, kalau ini ada ulatnya orang. Pantalakat ila qaryatin wa kana ta'malu kulla yaumin. Pergilah Rahmah ke sebuah kampung untuk mencari makanan. Wa kana kulla yaumin ta'milu bi kasrati khubuzin wa tat'imu Ayub. Sidin begawi di sebuah tempat memakani orang. Jadi upahannya adalah sepotong roti saja. Istri beliau tidak memakan sampai memberi makan kepada suaminya Ayub. Bah, hebat ini. Ada 20 hikung nang kayak ini nah. Wah, rugi kada dapat kita. Hatta alima ma fi tilkal qarya annaha imra'atu Ayub. Kelelawasan ke kampung itu rupanya tumbur juga. Akhirnya lalu ada orang mengatakan, hati-hatilah di kampung ini ada bebinian masuk bini Nabi Ayub. Bini Ayub lakinya itu kena penyakit. Maka jangan mendekat dengan istrinya kalau kita kena. Falam yut'imuha. Mendengarlah orang-orang termasuk majikan yang dia bekerja di tempat itu. Falam yut'imuha. Akhirnya Rahmah dipecat. Faqalu, mereka mengatakan kepada Rahmah, tanhi anna fa inna nastaghfiru minki. Jauhi kami karena kami jorok melihat engkau. Terbayang penyakit Nabi Ayub itu, Pak. Nastaghfiru minki. Itu bahasa kasar di dalam ucapan-ucapan. Jauhi pang kami, nah kami ini jijik melihat kami. Pabakat Rahmah, tidak tahan menahan tangisan karena suaminya dihina, menangislah Rahmah. Wa qalat, tidak ada sesuatu yang bisa diucapkan oleh Rahmah kecuali kepada Allah. Ini curhat yang bujur, kada di status. Oh ini kan setuma-suma status. Ini curhat si Rahmah. Rahmah ini istri Nabi Ayub. Ya Rabbi tara hali qad dakat bil ardu. Wahai Tuhan, engkau tahu dengan keadaanku, sepertinya bumi ini sangat sempit. Wan nasu qad kadaruna. Semua orang telah mengucilkan kami di dunia. Kami meminta kepada engkau, janganlah engkau tinggalkan kami, wahai Tuhan. Kalau orang-orang, jadi bahasanya nih, kalau orang-orang boleh meninggalkan kami di dunia, yang penting pian ya Allah tidak meninggalkan kami. Wa anta ya Rabbi fil akhirah, karena engkau Tuhan yang memiliki akhirat. Wa taraduna min darina, kami diusir dari rumah kami. Wa la tatruna min darika yaumil qiyamah. Ya Allah, kalau kami diusir dari rumah kami ini adalah hal yang biasa, tapi jangan engkau usir kami daripada kemuliaan-Mu. Ini ucapan orang yang sudah sampai melihat keadaan. Summan talakat ila imra'atin khubazin. Lalu Rahmah ini tetap pergi ke kampung tersebut untuk mencari bagaimana hari itu bisa memberikan daripada roti. Kata Rahmah, inna habibi, wahai tuanku, wahai majikan, sesungguhnya suami ulun bernama Ayub, ja'iun, dalam kondisi lapar sekarang ini.
Fa aqradini khubzan, bolehlah ulun berhutang. Apa hutangannya? Sepotong roti aja supaya hari ini bisa memakani laki. Apa hebatnya nih, Pak? Faqalatil mar'atu, perempuan tadi mengatakan, tanhi anni la'alla yaraka zawzi. Wah, ikam bini Ayub, kami tahu Ayub itu memiliki penyakit, menjauhlah daripadaku karena aku tidak mau bahwa engkau membawa penyakit dari suamimu. Walakin a'tini ju'abah min sya'rika wa hiya dhafirah. Dibujuk oleh Rahmah satu kesimpulan daripada perkataan perempuan tersebut, katanya, Rahmah, aku mau membantu engkau dengan memberikan sepotong roti dengan catatan satu, aku minta tatakan rambut tikam. Jadi bini Sidin, bini Nabi Ayub ini keturunan Nabi Yusuf. Kalau terurai rambutnya, terkena wanita-wanita yang ada, rambutnya saja Pak direndam, dimandikan, akan sama kecantikannya dengan itu. Paham maksudnya? Ini jadi kekuatan mistik tuh mulai bahari. Sedangkan Rahmah pada masa itu wahiyya minal dhafirah, ada 12 ikatan rambut. Jadi rambut sini tuh diikat bahasa kitanya dianyam. Dianyam 12 buting. Jadi hendak minta tatak sebuting. Sebuting aja. Wa kana laha isnata asratu zu'batan waqi'atan bil ardi. Rambut Rahmah tuh panjang. 12 ikatan anyaman yang diantaranya minta untuk diberikan kepada perempuan itu. Berarti lah, nah kalau kita tarik garis mundur pala, kekuatan mistik pada masa dulu tuh sudah berkembang ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sampai sekarang ini ke Gunung Ngawi, ke Gunung Ronggeng, Gunung Ronggeng mata pura sini aja. Tulak orang mencari ilmu kanuragan tuh. Jadi sudah mulai bahari keadaan-keadaan itu. Yang memang perlu juga kita itu berbenteng diri dengan sebuah perbentengan. Ada tuh harus, makanya ulama bahari itu menulis Hizbul Bahar, Hizbun Nawawi, Ratib Hatos, Ratib Haddad, itu untuk membentengi diri sebenarnya. Faqalat Rahmah, Faja'at bimakradin wa qata'at, rupanya ada satu potongan saja rambut, tadi dia mintanya 4 potong. 4 ditataklah rambut tadi. Faqalat Rahmah, ya Rabbi inna hadha fi ta'ati zawji, sebenarnya rambut ini adalah aurat yang telah tertampak, tapi karena ini tujuannya untuk memberikan makanan kepada suamiku, wa fi ta'ami nabika, yang aku tahu dan aku yakini bahwa Nabi Ayub ini adalah nabimu, aku rela untuk memotong rambutku, kata Rahmah. Falamma ra'a Ayub al-khubza sahihah, datanglah Rahmah membawa roti-roti itu tadi, roti gambung kira nih Pak. Pastadda alaihil amru, Nabi Ayub mulai berpikir dari mana dapat. Fadhanna anha ba'at nafsaha, Nabi Ayub langsung berprasangka buruk kepada istrinya. Langsung mengatakan kepada Rahmah, bi'ta nafsaki, engkau telah menjual dirimu untuk mendapatkan ini. Kemana lagi usaha itu dah? Semua orang menjauhi. Fakhalafa in syafahu Allah ta'ala liyadribana, lalu beliau bersumpah atas nama Allah, andai kata aku disembuhkan oleh Allah, layadribannahu mi'ata jaldah, akan ku cambuk engkau wahai Rahmah dengan 100 cambukan. Karena prasangka buruk kepada bini. Rahmah ini berdiam aja, kada juga melawan, kada membela diri itu, kada, berdiam aja. Wahiyallati qala Allah Ta'ala, buka di dalam surah Sad ayat 44 Pak. Di situ ada kata-kata wa khudz biyadika daghsa. Wahai Ayub, ketika Nabi Ayub itu sembuh nantinya, lalu disuruh memenuhi janji yang telah diucapkan beliau terhadap sumpahnya. Nah Ayub, kamu sudah sembuh, penuhkan untuk mencambuk istrimu. Bingung Nabi Ayub karena sudah terbukti bahwa Rahmah tidak melakukan apa-apa. Lalu ayat Quran turun, wa khuz biyadika daghsa, ambil rumputan yang ada di tanah itu untuk mencambuknya. Jadi bukan alat cambuk, tapi dengan rumput kena memukulnya. Ay qabdatan hashisan fadrib bihi wala tahnath, pukullah, janganlah engkau gentar.
pada masa itu. Turun ayat setelah itu ketika mengetahui bahwa bahwa Rahmah tidak melakukan perbuatan dosa. Falamma qasat alaihi qissatan baqa Ayub. Setelah itu Rahmah menceritakan cerita yang sebetul-betulnya bahwa beliau menjual rambut atau 4 potongan daripada rambutnya. Wa qala Ayub, pabaka Ayub menangis dan berkata, Ya Rabbi dhahabti hilati hatta balagha min amri anna zawjata nabiyyika ba'at sa'raha wa anfaqathu ala nafsi. Nabi Ayub mengatakan, wahai Tuhan, hilang harapanku. Ini bahasa-bahasanya apalah? Min amri, daripada perintah engkau kepadaku. Hari ini istri daripada seorang nabimu telah menjual rambutnya. Wa anfaqathu ala nafsi. Tujuannya adalah untuk menafkahkan agar dia bisa memberi makan kepada diriku. Wa qalatir Rahmah, ya sayyidi. Mendengar ucapan Nabi Ayub ini kepada Allah, jadi kada purun bahasanya tuh, ya Tuhanku, sampai kayak ini nah bini ulun menjual dirinya, menjual daripada rambutnya untuk memberikan nafkah kepada ulun. Wa qalatir Rahmah berkata, ya sayyidi la tajza'al yawma fa inna sa'rayan butu ahsana mimma kana. Kata Rahmah kepada suaminya, wahai suamiku, janganlah engkau gelisah dan sedih pada hari ini, karena rambut satu saat akan tumbuh lebih baik daripada ini. Faqata'tu khubza, yang penting aku mendapatkan sebuah roti hari ini untuk bisa memberi makan kepada engkau. Lalu dipotonglah roti itu. Bacanya. Wa'at amathu ayuba wa qa'adat indahu. Lalu Rahmah memotong sedikit demi sedikit roti tersebut, lalu memberikan makan kepada suaminya. Disuapiakan, Pak. Ini hebatnya. Wa kana Ayub kullama saqatat dudatun min badani. Waktu memberi makan kepada Nabi Ayub, gugur, sekali memberi makan gugur ulat yang ada di badan nih. Tak. Diambil Nabi Ayub pulang, diandaksidin pulang di badan. Kalau kita dibarasihir lah, diandaksidin. Apa kata Nabi Ayub? Wa yaqulu Ayub kulu mimma razaqakumullahu ta'ala. Kata Nabi Ayub, wahai ulat-ulat, makanlah daripada badanku ini dari yang kau suka, karena sesungguhnya ini adalah rezeki kalian daripada Allah. Ini orang ganjil katanya. Pian jangan mencoba-coba dah kayak itu. Kalau ya anak mencoba kayak itu sampai infeksi lo kayak kalau kada apa-apa. Ini adalah salah satu bagian daripada musibah. Ini Nabi pangkat kenabian ini. Kalau kita pangkat kada tahu lagi. Falam yabqalahmu ala badanihi. Daging-daging yang ada pada Nabi Ayub itu telah dihimpun dengan ulat tadi Pak. Seluruhnya terkena ulat. Pian bayangkan tuh kalau bakteri masuk itu. Nah berarti kalau kita katakan bakteri itu memang ada hidup. Hatta baqiyat idhamuhu wa uruqu wa asabahu. Yang tidak terganggu hanya tulang belulangnya, bahkan tetesan daripada keringat beliau itu menjadi nanah. Ya Allah. Fa idza talat alaihi syamsu, kalau matahari terbit memandang nampak nih. Waktu matahari naik memandang menembus jasad beliau, kelihatan ulat itu bergerak. Napada syi'a'u min qadamihi ila khalfi fama baqiya min jasadi syarif illa qalbuhu wa lisanuhu. Tidak ada sedikit pun kata-kata yang menyesal daripada perucapan Nabi Ayub selama hati dan lisannya bisa berzikir kepada Allah. Jadi Nabi Ayub itu daging-daging yang ada di tubuh beliau ini terkena penyakit tidak masalah kata beliau, yang penting hati dan lisanku masih bisa berzikir. Pada masa itu wa kana la yakhlu qalbuhu min syukrillah. Ucapan Nabi Ayub tidak keluar daripada kesyukuran kepada Allah karena hati dan lisannya masih bisa berzikir kepada Allah. Ya Allah. Wa baqiya fi mardihi fi riwayatin 18. Berapa tahun beliau mengidap penyakit ini? 18 tahun. Bayangkan Pak, 18 tahun. Faqalat lahu Rahmah yauman. Lalu istrinya Rahmah berkata kepada Ayub, karena melihat kondisi suaminya seperti itu tak tahan lagi Sidin. Melihat kondisi sudah luka, sudah macam-macam, menangis Rahmah ini. Lalu berucap kepada laki ini Pak, anta nabiyyun karimun ala rabbik. Wahai suamiku Ayub, engkau nabi yang mulia di hadapan Tuhan kita. Lau da'awtallaha ta'ala ayashfiq.
Kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau? Ucapan Nabi Ayub ini menarik kalau menurut. Faqalalah Ayub dengan bahasa yang lugas dan tegas mengatakan kepada istrinya, ya Rahmah, kam kanat muddatur raha. Duduk ikam di higaku, kata Nabi Ayub. Hitung berapa tahun kita hidup nyaman. Faqalat Rahmah mengatakan samanuna sana. Ketika engkau terkena penyakit umurmu 80 tahun. Maka selama 80 tahun kita merasa nyaman. Faqala inni astahyi minallahi an ad'uwahu wa ma ballagtu muddata bala'i muddata rakha'i. Istriku, rasanya aku malu kepada Allah karena aku berdoa tidak sebanding. Masa nyaman kita teramat banyak dibandingkan masa musibah kita. Musibah kita hanya 18 tahun, sedangkan kita dalam kondisi nyaman 80 tahun. Andai kata aku meminta kepada Allah, rasanya aku kemana anak muha nih, supan aku. Kalau kita kan ada berpikir kayak itu. Jadi terkadang kita ini tertutup kebaikan orang atau kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, yang kita lihat adalah hanya daripada musibah atau satu bagian daripada ujian. Ini melajari kita, Bang Palah, nih bahasa-bahasa ini melajari kita supaya sebenarnya bisa menata hati. Falamma lam yabqa ala badani lahmun ja'ala duda yaqulu ba'duha ba'dan. Dengan ucapan seperti itu ternyata Allah mendengar ucapan Nabi Ayub. Tiba-tiba seluruh daging yang ada pada jasad Nabi Ayub ini seperti pahit dimakan oleh ulat-ulat tadi. Maka lalu jadi kanibal. Ulat ini tadi memangsa di antara ulat-ulat yang lain. Jadi rupanya adalah Pak, kira-kira Pak Rusdi, kuman itu ada kuman positif, ada kuman negatif. Nah, ya kalau ini secara ilmiahnya, paham maksud ulun lah, Pak? Kadang kita itu berlebihan juga menggunakan alkohol, lalu mati semuaan bakteri baik itu. Maka kalau menurut ulun cukup dengan menjaga wudu, menjaga membersih pakai sabun itu cukup. Kada usah berlebihan. Yang penting hindari menyentuh mata, mulut, ya Pak, hidung. Nah kira-kira itu teori dokter Pak. Kalau ulun hendak mencocokkan ini nah kata-katanya. Kalau kita kadang membacanya secara ilmiah, kita akan membantah nih. Wah ini keramput cerita nang kayak ini jadi dongeng. Padahal memang ada kayak itu kecil. Ajan. Sedikit lagi lah belah. Tapi kada usah dihabiskan soalnya 2 lembar lagi nah sisanya. Nah, nyaman di pian, sakit di ulun. Lalu dikatakan, faja'at ihdahuma ila qalbihi fa'adathu wal ukhra ila lisanihi fa'adathu fa inda dzalika nada Ayub. Manakala ulat-ulat ini mencari daging yang nyaman karena kanibal Pak sudah. Yang lain ulat-ulat yang lain memakan ulat yang lain, tinggal tersisa 2 ulat. Karena semua daging Nabi Ayub ini tidak enak lagi untuk disantap, lalu ingin menyantap lidah beliau dan jantung beliau. Maksudnya hati beliau. Ketika ingin menyantap itu tadi, mengigut itu tadi, panadathu, lalu merasa mengaduh Nabi Ayub itu kepada Allah. Tak pernah rasanya mengaduh selama beliau kena penyakit, hari itu beliau mengaduh. Kenapa? Karena hati dan lisan beliau terkena untuk gigitan itu. Lalu Nabi Ayub berkata, buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 nanti. Anni massaniya durru. Ya Allah, aku terkena penyakit sengatan, syiddatul bala, dengan kondisi yang sangat tajam terkena bala. Maksudnya apa? Karena pada masa itu Nabi Ayub terkena gigitan daripada ulat-ulat yang ada pada badannya, kena hatinya. Maknanya, andai kata ini dimakan oleh makhlukmu pun, maka aku tidak lagi bisa berzikir kepada engkau. Hati dan lisan ini habis kalau diambil pulang, maka tidak bisa lagi berzikir. Wa anta arhamur rahimin. Engkau wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha penyayang daripada segala orang yang penyayang. Wa hadza laisa bisaqiyatin minhu. Ini bukan keluhan, tapi adalah ucapan permohonan kepada Allah agar hati dan lisannya jangan dimakan. Jadi bahasa kitanya, ayuhanah amunnya pian hendak manu nang ini aja nah, yang lain jangan. Itu kayak cerita Nabi Imam Bukhari ketika dicuntan orang, nah amunnya pian hendak mengambil penyamun Pak, ambil aja nang ini jangan.
Ini ada hartanya, ini jangan. Sekali dibuka nang di hadis semua. Ini harta semua pas dibuka pasir. Bingung pasir. Pas seperti cerita Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, waktu mah hendak merebuti beras, jasidin tanah. Soalnya dibuka pasir. Nah, ulun kira sampai ini dulu lah. Lanjutannya bagaimana cerita setelah Nabi Ayub berucap kepada Allah setelah itu, lalu Allah merespon dengan pengobatannya, dan bagaimana Allah menyembuhkan Nabi Ayub yang menjadikan iktibar kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita ini. Panjang umur kita, insya Allah bisa bercerita banyak hal di dalam masjid ini, musalla ini. Nah, ya, adanallahu wa yakum ajmain. Ulun minta ampun, minta halal kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.